Berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali menjumpai Anda di acara Etalase. Nah, Etalase kali ini akan mengajak Anda ke salah seorang UMKM yang dimana mereka ini memproduksi bubur sereal Ararut di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kita ingin mengetahui bagaimana perjalanan dari UMKM ini dari titik nol hingga sampai dengan sekarang ini. Tetaplah bersama kami di Etalase. Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa tetap berkarya. Kali ini saya berada di wilayah Jogja Selatan, yaitu Kabupaten Bantul, untuk melihat salah satu UMKM yang sudah mulai tumbuh besar. Dan ini dia produk sereal Ararut yang diberi nama Oriflakes. Menurut Mas Sukoy, salah satu pendiri usaha ini, bahwa nama Oriflakes memiliki arti yaitu ori yang berarti original atau alami, serta flex yang dalam bahasa Inggris berarti serpihan. Secara keseluruhan, produk ini memiliki arti serpihan sereal yang terbuat dari bahan alami. Proses awal Mas Sukoy bersama Mas Fandi memulai usaha ini sejak tahun 2014. Awalnya mereka berdua memproduksi 30 box kemasan 300 gram dengan mengkampanyekan asupan diet sehat pengontrol gula darah. Hingga tahun berikutnya, dalam kurun waktu 6 bulan mampu menjual 600 box per bulan. Wah, sungguh peningkatan yang signifikan ya Sobat UMKM. Nah, Oriflakes ini berbahan dasar umbi-umbian dengan berbagai varian rasa. Dari usaha rumahan yang sederhana, kini rumah produksi ini sudah berbentuk PT atau perusahaan terbatas yang konsumennya sudah merambah hampir di seluruh kota di Indonesia. Mas Sukoy menjelaskan bahwa momentum tingginya permintaan hingga membuat usahanya sukses adalah saat pandemi tahun lalu. Nah, Sobat UMKM, saya sudah bersama dengan Mas Sukoy, ya ini adalah owner dari Oriflakes. Kita kayaknya langsung ngobrol aja nih untuk bisa menginspirasi Sobat UMKM yang ada di rumah ya Mas ya. Awal mula Mas Sukoy ini akhirnya bisa membuat satu usaha yang akhirnya bisa menjadi besar, itu seperti apa sih Mas awalnya? Ya, memang sebuah bisnis ataupun usaha itu Mbak, kita awalnya tetap ide. Jadi ide, tapi ide itu harus direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Misalnya nggak cuma impian, karena awalnya ini juga ide kita tuangkan dalam sebuah proposal bisnis namanya business plan, dan alhamdulillah itu step by step sampai ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu juga sudah kita tuangkan dan kita implementasikan di sini. Nah, oleh karena itu pada waktu tahun 2014 ini hanya sebuah ide, pengen membuat sarapan sehat tapi dari sereal beras merah terutama ya, yang kandungannya dan indeks glikemiknya juga rendah. Tapi ternyata kita berbelok arah dan menjadi Oriflakes ini yang terbuat dari bubur sereal Ararut. Terinspirasi oleh siapa Mas? Oke, ada perusahaan besar yang sudah berkembang sampai saat ini menguasai market share-nya 65%. Dan itu membuat kita, wah bagaimana ya menciptakan sesuatu hal yang berbeda tapi di pangsa pasar tersebut. Tapi bukan dari gandum dan turunannya, tapi dari olahan pangan yang ada di Yogyakarta. Dan itu masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Nah, inilah Oriflakes yang dari bahan bakunya itu dari umbi Garut yang ada di Pajangan, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan itu masih sangat terbuka lebar untuk wilayah lain. Pada waktu itu di tahun 2014,
Apakah Mas Suko ini juga optimis bahwa untuk usahanya ini nantinya akan berhasil, Mas? Nah, terkadang Iya. Pak, kalau misalnya sobat UMKM pertama kali membuat Betul. usaha kan, aduh jangan-jangan nanti di tengah jalan berhenti, tapi Betul. nyatanya mimpi itu bisa menjadi nyata. Iya. Terus terang, Mbak. Terus terang, saya pribadi tidak membayangkan, belum membayangkan sampai ke titik ini. Tapi rasa optimisme itu sudah ada sejak dulu kita pertama kali menggoreskan ide itu sudah punya keyakinan. Mimpi adalah mewujudkan usaha ini sampai ke level multinasional. Ada perusahaan besar, ada Nestle, ada Mayora, Unilever. Kita pengen seperti itu. Kami pengen seperti itu ke sana. Tapi stepnya mulai dari mana? Tapi apakah bisa ke arah sana? Kadangkala saya itu dihantam oleh rasa pesimis juga, dihantam oleh masalah. Apakah mungkin bisa ke arah sana? Tapi saya melihat gambaran-gambaran perusahaan yang besar, Mbak, itu juga mulainya dari kecil. Nah, oleh karena itu, Oriflame harus mulai dari langkah-langkah kecil itu agar bisa sampai ke titik yang sana. Alhamdulillah kita juga sudah sampai ke titik ini. Oke, selama ini untuk proses pemasarannya sendiri seperti apa sih, Mas? Oke, sebelum pandemi, Mbak, kita itu di 2 tahun sebelum pandemi atau mungkin 3 tahun sebelum pandemi, kita itu memang belajar online. Karena pertama kali Oriflame dipasarkan itu malah offline. Ada 80 minimarket yang ada di Jogja. Tapi karena sistem kita juga masih mentah, nggak tahu bagaimana maintenance-nya, kita cabut semuanya. Bagaimana kita belajar online. Ternyata musim pandemi datang. Penjualannya yang kita punya rasa pesimis, walah produk baru, UMKM, belum dikenal, dihantam pandemi, Mbak. Seharusnya Bi? Sempet down nggak? Nah, seharusnya sempat down. Oke. Seharusnya, tapi ternyata apa? Kesehatan mulai diperhatikan. Oke. Asupan gizi mulai diperhatikan. Mungkin banyak orang mikir utang, asam lambungnya naik, permintaannya luar biasa. Betul. 500% mungkin kenaikannya. Dan tahun 2020 itu karyawan kita yang mulainya cuma 15 menjadi 70 orang. Mah, pandemi waktu itu membawa berkah Betul. untuk Oriflame. Yes, akhirnya maintenance bagaimana kita bisa menetrasi pasar yang ada di Yogyakarta juga online. Akhirnya kita sekarang 50-50. 50% online, 50% offline. Dan itu semua ada di marketplace yang ada di Indonesia. Dan itu baik TikTok, terus Shopee, Tokopedia, itu ada semua. Dan di lain itu ada di offline. Itu ada di Solo Raya, Klaten, Boyolali, Jogja, 5 kabupaten itu ada Oriflame semua di berbagai minimarket. Entah itu MT, GT ataupun grosiran. Ini artinya online dan juga offline, Offline. itu semua itu harus seiring berjalan Yes, seperti itu. betul. Karena konsep branding juga harus ditata, Mbak. Kemarin baru selesai masang baliho 5 titik di Jogja. Dan itu pintu masuknya Jogja itu di Gamping, kita masang 1. Pintu masuk Jalan Wonosari kita masang 1, Jalan Solo kita masang 1, dan di tengah kota kita masang 2. Lah itu menandakan bahwa apa? Itu namanya brand aktivasi. Misalnya produk kita ada di minimarket tanpa ada pengenalan lebih lanjut, itu juga percuma. Oleh karena itu, kita melakukan hal-hal seperti itu supaya apa? Orang mengingat, orang tahu. Oh, kalau aku menderita asam lambung ataupun aku pengen sarapan yang lebih kenyang, lebih sehat dan bisa melapisi lambung, mana? Oriflame jawabannya. Baik. Nah, Mas Sukoy, ini yang terakhir, tips untuk sobat UMKM. Tentunya juga semoga apa yang Mas Sukoy lakukan ini bisa menginspirasi mereka seperti Iya. itu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, kadangkala memang nama UMKM itu bisa menjadi peluang emas untuk apa? Untuk terus belajar, untuk bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa naik kelas seperti perusahaan yang lainnya yang dengan modal investor atau apapun. Tapi itu tidak membuat kita terkungkung di nama UMKM itu. Cepat bangkit, keluar dari zona nyaman itu, yang kadangkala itu apa ya, sukanya dibina oleh dinas terus. Tapi keluarlah dari itu, ayo kita tunjukkan bahwa kita itu bisa mandiri, bisa lebih besar, bisa lebih berkarya, menjadi contoh UMKM yang lainnya. Dengan usaha apapun bidangnya, entah itu keripik, entah itu jasa, entah itu produk olahan pangan, yang notabene UMKM di Jogja terutama ya teman-teman saya itu
banyak yang telah lulus menjadi UMKM yang naik kelas dan itu bisa bertaraf menjadi perusahaan nasional, begitu Mbak. Oke, harapannya internasional Yes, juga ya? betul, karena kemarin kan pelatihan ekspor juga di JSC. Oke, baik, terima kasih ya Mas Sukoy, Sama-sama. semoga bisa menginspirasi untuk Sobat Amin. UMKM dan mulai usahanya, jalani prosesnya. Nikmatin hasilnya. Ini dia Sobat UMKM, yang namanya kerja keras diimbangi dengan inovasi produk tentunya akan membawa hasil yang maksimal. Berawal dari sebuah UMKM, kini Sereal Ararut sudah mampu merekrut sejumlah tenaga kerja dari wilayah tersebut yang tentunya akan mengurangi angka pengangguran. Jangan salah loh, ya Sereal Ararut ini juga sudah beberapa kali menerima penghargaan The Winner Indonesian Award as the Best Quality Product of the Year pada tahun 2015 dan juga pemenang Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi tak akan terwujud tanpa adanya usaha. Saya Artika Amelia pamit undur diri dari Etalase, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mbak, ini ya, saya ambil ininya. Oke, terima kasih ya Mbak ya.